Ya, dalam hal ini orang yang merobohkan rumah, orang yang memaksa menghancurkan barang dan sebagainya, dialah yang paling bertanggung jawab. Jadi kerugiannya sepenuhnya harus dibebankan kepada pelakunya, gitu. Kepada pelakunya. Nah, kalau pelakunya memiliki rumah juga atau memiliki aset juga, nah itu bisa diminta ke pengadilan untuk disita ya sebagai jaminan untuk penggantian dari kerugian yang sudah dilakukan olehnya. Ya, Gitu. dari overall Ya, kasus ini, kira-kira sebenarnya unsur pidana apa aja nih, Pak Fikar, yang paling mungkin dikenakan dalam kasus pembongkaran paksa rumah Nenek Elina ini? Silakan. ya. Nomor satu itu tadi yang saya bilang pasal 170 ya. Secara paksa melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Orang dalam hal ini adalah Nenek Elina, kemudian barang dalam hal ini adalah rumah gitu ya. Nah, itu ancamannya 5 tahun ya, 5 tahun 6 bulan malah ya, pasal 170 itu 5 tahun 6 bulan. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian dia menguasai gitu ya, saya nggak tahu sekarang itu dalam penguasaan siapa gitu ya. Kalau kemudian dia menguasai, itu sama dengan menguasai barang orang lain secara melawan hukum gitu. Ya, bisa itu dikategorikan sebagai pencurian, ya pengambilan barang orang lain, bisa juga dikategorikan sebagai penggelapan barang orang lain, ya itu juga ada unsur pidana yang lain gitu. Jadi bisa penggelapan, bisa juga pencurian ya kalau kemudian dia menguasai. Tetapi terhadap tindakan kekerasannya memaksa orang ya dan merobohkan rumahnya ya melakukan kekerasan terhadap barang itu sendiri ancaman hukumannya adalah 5 tahun 6 bulan ya. Jadi cukup dasar untuk penegak hukum menahan dia ya karena ancaman hukuman kecuali ditentukan oleh undang-undangnya lain ya maka ancaman hukuman pidana yang bisa ditahan dalam proses itu adalah 5 tahun ke atas gitu. Jadi kalau ada seseorang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, maka dalam prosesnya dia bisa ditahan. Ya, di kepolisian bisa 60 hari, ya, di kejaksaan bisa bisa 50 hari dan kemudian di pengadilan. Ya, jadi selama proses penegakan hukum itu orangnya bisa tetap di dalam tahanan. Begitu, Mbak. Mas. Oke, baik. Pak Fikar, lalu untuk dari kasus-kasus seperti ini, Pak. Ini dari kasus-kasus ini korban kalau di kasus ini seperti contohnya Nenek Elina ini, Pak, nanti akan seperti apa, Pak? Mungkin bentuk-bentuk bantuan apakah mungkin pemerintah harus ikut membantu dalam artian nantinya setelah ini rumahnya akan dibangun kembali karena kan ini sudah terlanjur dibongkar ya, Pak ya. Ini nanti peran Ya, pemerintah ini harus seperti apa nih, Pak? Selain mungkin memang menerapkan hukuman atau memberikan hukuman ya, Pak, kepada ya, pelaku ya, Pak ya. Tapi untuk Nenek ya. Elina sendiri seperti apa? Silakan, Pak. Ya, ini sengketanya sebenarnya sengketa privat, ya, sengketa antara orang dengan orang. Walaupun ada kepentingan umum yang terlanggar, kepentingan umum itu maksudnya pidana, ya, memaksa orang, memaksa barang, memaksa orang, menghancurkan barang itu pidana. Artinya kalau orang itu melakukan itu didiamkan saja, maka ada kepentingan umum yang terlanggar, gitu. Dan negara wajib menegakkan itu. Tetapi kerugiannya tidak bisa dibebankan kepada negara ya karena itu bukan perbuatan negara, ini perbuatan orang per orang. Jadi kerugiannya sepenuhnya harus dibebankan kepada pelakunya gitu, kepada pelakunya. Nah, kalau pelakunya memiliki rumah juga atau memiliki aset juga, nah itu bisa diminta ke pengadilan untuk disita ya sebagai jaminan untuk penggantian dari kerugian yang sudah dilakukan olehnya gitu. Jadi sekali lagi negara tidak bisa ikut campur dalam pengertian memberi ganti rugi atau membangun rumah kembali ya, tetapi itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak. Nah, para pihak dalam ini adalah pihak yang bersengketa ya, dalam hal ini orang yang merobohkan rumah, orang yang memaksa menghancurkan barang dan sebagainya, dialah yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh oleh nenek siapa itu tadi ya, oleh nenek itu. Begitu.